Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya Kak? Pasti semangat semua kan hari ini. Semangat, luar biasa juga. Pasti luar biasa. Kakak juga seneng ketemu adik-adik lagi di hari Minggu. Yeay. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadahnya, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami semua untuk berkumpul di sini. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan juga kami juga mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin segala pujian-pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Karena kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Gimana adik-adik? Udah jalan serta Yesus dalam apa? Suka Dan duka. Berarti kita selalu jalan serta Yesus dalam keadaan apapun. Wah, terus adik-adik berarti kalau ikut jalan serta Yesus dalam keadaan apapun, berarti kita juga harus taat. Mengikuti perintah Tuhan, terus mengikuti kata-kata mami, kata-kata papi, kita juga harus nurut. Dan kita juga harus jadi anak yang taat. Kalau gitu kita nyanyiin ya adik-adik, biar kita ingat terus kalau kita harus jadi anak yang taat. Oke? Saya mau seperti
kita mau berdoa bersama-sama, tapi kita mau naikkan pujian dulu. Ku mau jadi terang. To pray for Indonesia, my family, my friends, and my Sunday school teachers. God, please bless Indonesia with kindness, joy, peace, and no more trouble and no more COVID-19. Please bless my family, my friends, and my Sunday school teachers with an endless blessing from you. And please guide them wherever they go to. In the name of Jesus, I pray. Amen. Adik, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Tertirus rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, kami rindukan Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang taat, jadi anak-Mu yang dengar perintah-Mu. Pimpin hati kami Tuhan, penuh kerinduan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Pimpin kami Tuhan, pimpin setiap kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau lebih sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini ya Bapa. Pimpin terus ya Bapa, hati pikiran kami biar tertuju kepadamu ya Bapa. Kami punya kerinduan Tuhan kepadamu lebih sungguh lagi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh terima firman-Mu saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka telinga kami Tuhan. Datanglah Tuhan, bertahta Tuhan atas hati kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan jadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh.
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa ketemu dengan kalian lagi. Tetap semangat ya, kita mau belajar nih sama-sama tentang seorang tokoh yang sebelum-sebelumnya kita udah pelajari sih adik-adik. Tapi kali ini kita mau melihat dari sisi yang lain lagi dari seorang Samuel. Apa ya yang akan kita lihat dari Samuel? Kita mau lihat bagaimana integritas dari seorang Samuel yang hidup pada waktu itu di antara orang-orang yang boleh dibilang jahat. Tetapi apakah Samuel ikut-ikutan jadi anak yang jahat juga, anak yang nakal juga? Nah, kita akan lihat sama-sama ceritanya ya. Jadi seperti ini adik-adik. Kita sudah tahu bersama-sama kan bahwa Samuel ini tuh dari sejak dia kecil, masih kecil, oleh mamanya dia udah diserahin ke seorang imam yang bernama Imam Eli untuk hidup di bait suci. Supaya Imam Eli ini bisa membimbing Samuel, bisa menuntun, bisa mengajari Samuel, dan bahkan bertumbuh di bait suci itu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Nah, karena mamanya punya kerinduan yang seperti itu, jadi Samuel diserahkanlah kepada Imam Eli. Dan sebagai seorang imam, maka Imam Eli ini betul-betul mendidik si Samuel ini sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pokoknya dia harus menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dituntunlah Samuel ini seperti itu. Dan bertumbuhlah Samuel menjadi besar dengan hidup yang betul-betul takut akan Tuhan, dengan hidup yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi di bait suci itu tidak hanya ada Samuel saja adik-adik. Di bait suci itu ternyata ada anak-anak dari si Imam Eli ini. Namanya Hofni dan Pinehas. Nah, dua orang anak ini tumbuh bersama dengan Samuel di satu tempat yang sama. Tapi sayangnya sehari-harinya hidup dari anak-anak Imam Eli ini betul-betul jauh berbeda dengan hidup dari si Samuel. Mereka berada di tempat yang sama, dididik secara bersama-sama, tetapi sayangnya kehidupan mereka jauh berbeda. Kalau Samuel tadi kakak bilang tumbuh menjadi seorang anak yang taat sama Tuhan, benar-benar menjaga hidupnya supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Berbanding dengan Hofni dan Pinehas, mereka hidup suka-suka mereka adik-adik. Padahal kan ada aturan-aturannya, ada pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan kepada mereka. Bagaimana sih menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, apalagi mereka anak-anak Tuhan, anak-anak dari seorang imam. Imam Eli, imam pada waktu itu tuh seperti hamba Tuhan. Nah, harusnya hidup mereka lebih benar, lebih baik ya kan adik-adik. Tetapi ternyata hidup mereka jauh sekali dari kata baik. Mereka hidup suka-suka. Contohnya nih, ada persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, kayak semacam korban bakaran dan sebagainya. Nah, itu tuh ada bagian-bagian yang harus diberikan kepada Tuhan, ada bagian-bagian yang boleh diambil oleh imam-imam dan anak-anaknya dan keluarganya. Nah, tetapi anak-anak dari si Imam Eli ini tuh tidak memikirkan hal itu. Mereka suka-sukanya, dagingnya masih sementara diolah, masih sementara dipanggang, masih sementara dimasak, udah mulai diambilin, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Dan tentu saja Tuhan gak suka ya kalau hidup kita seperti itu, ya kan? Nah, keadaan Samuel adalah hidup bersama dengan orang-orang ini. Kedua orang ini nih. Nah, sebagai orang yang
hidupnya gak berkenan di depan Tuhan, si Hofni dan Pinehas ini, bisa gak kira-kira si Samuel ikut-ikutan dengan mereka seperti itu? Bisa gak kira-kira Hofni dan Pinehas nih ajakin si Samuel, Samuel yuk kita nyuri dagingnya itu yuk. Samuel kita lakukan ini, lakukan itu yang melanggar ketentuan Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bisa saja Samuel diajak seperti itu, tapi Alkitab mencatat bahwa ternyata hidup Samuel tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah melakukan hal yang jahat, tidak pernah melakukan hal yang melanggar maunya Tuhan. Bahkan di dalam 1 Samuel 2, kakak bacakan buat adik-adik ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, di situ dikatakan seperti ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi hidupnya tuh betul-betul taat dan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, sampai baik Tuhan maupun manusia suka dengan dia loh adik-adik. Padahal kan kalau mau dipikir-pikir ya, bisa aja dong dia tertarik dengan godaan dari si Hofni dan Pinehas ya, melakukan hal yang buruk, melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi hebatnya Samuel, dia tetap teguh, kokoh mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari kira-kira ada gak sih orang-orang yang seperti si Hofni dan Pinehas ini nih, yang suka ngajakin kita melakukan hal yang buruk, yang suka ajakin kita untuk melanggar peraturan. Misalnya mungkin di sekolah atau mungkin teman-teman di sekitar rumah. Ada gak kira-kira yang seperti itu? Kalau misalkan ada, kakak mau tanya nih, adik-adik akan ikuti mereka enggak ya? Ya kakak harap adik-adik akan menjadi seperti si Samuel yang memilih untuk tidak melakukan hal yang buruk, ya enggak? Kalau diajakin, yuk kita mencuri, mau mencuri tentu enggak mau ya. Diajakin, yuk kita pukulin si orang yang itu. Karena dia gangguin saya tadi, kita mau ikut gak? Kakak berharap adik-adik tidak ikut itu, karena itu adalah hal yang buruk. Yang harus kita lakukan adalah kita menolak. Bahkan kita harus menjadi anak-anak yang memberi contoh kepada mereka. Sekalipun di lingkungan kita banyak orang yang jahat, banyak anak teman-teman yang nakal, tetapi kita mau memilih menjadi anak yang tidak seperti itu. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan buat teman-teman kita. Bagaimana menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Samuel menjadi contoh yang sangat baik buat kita adik-adik, dan kakak berharap adik-adik semua akan menjadi Samuel kecil yang memilih hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kalian bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat yang disukai Tuhan, juga disukai oleh manusia. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kakak punya super word of God buat kalian adik-adik. Hafalkan ayat ini ya, supaya ayat ini mengingatkan kita selalu untuk memiliki pergaulan yang baik. Nah, ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Bunyinya demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi kakak baca, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Shalom teman-teman di 2Kids, aku mau bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tanggal 13 November kemarin, aku baru saja merayakan ulang tahun yang ke-7. Aku senang sekali
Karena Tuhan Yesus udah beri aku nilai-nilai yang bagus, udah kasih aku umur yang baru, dan udah kasih aku kesehatan. Tuhan Yesus juga udah beri aku orang tua dan koko yang sayang aku. Dan aku juga diberi kado dari orang-orang yang aku sayang. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Dadah. God bless you. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan sampai selesai. Kiranya Tuhan firman yang disampaikan oleh kakak tadi bisa menjadi pelita bagi kami Tuhan, dan tertanam di pikiran dan di hati kami Tuhan. Dan juga Engkau yang sertai kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pertemukan kami di minggu depan Tuhan dengan keadaan yang sehat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.